Selamat pagi, siang, maupun malam bagi Bapak, Ibu, beserta teman-teman sekalian yang menonton video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiona Felisa Pinang dari Program Studi Statistika Universitas Padjadjaran. Di video kali ini saya akan memperkenalkan software POM atau Production Operation Management untuk menganalisis contoh soal kasus antrian. Yang dimana tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan tentang modul waiting lines nanti yang akan dipakai untuk analisis antrian pada software POM, dan kemudian saya akan menjelaskan cara menganalisis soal antrian tersebut melalui memakai modul waiting lines dan melalui software POM. Yang dimana POM itu atau Production Operation Management adalah suatu software yang digunakan untuk memecahkan masalah produksi dan manajemen produksi dan manajemen yang bersifat kuantitatif. Di software POM ini menyediakan 20 menu atau modul yang berbeda penggunaannya. Itu dapat dilihat sebagai berikut: ada aggregate planning, assignment, balancing assembly line, dan lain-lain. Karena untuk menganalisis soal antrian, maka kita menggunakan modul waiting lines. Sebelumnya saya akan menjelaskan cara untuk menginstalasi software POM yang akan digunakan, yaitu tinggal di search saja di website Google-nya keywordnya download POM, kemudian akan muncul sebagai berikut, dan tinggal diklik saja yang ini. To download POM for Windows, klik here, maka kita bisa klik ini dan kemudian muncul di bawah. Karena saya sudah mendownload software POM-nya, maka ini di-cancel saja. Dan nanti proses instalasi seperti instalasi software atau aplikasi lain yang seperti biasa. Kemudian kita langsung saja ke software POM for Windows-nya. Kita klik 2 kali, kemudian akan muncul sebagai berikut. Lisensinya yaitu saya sendiri, Fiona Felisa. Dan untuk berikut merupakan halaman awal dari software POM for Windows, dan berikut merupakan modul yang tersedia yang sudah dijelaskan melalui PDF tadi. Dan di sini kita akan menggunakan modul waiting lines untuk menganalisis antrian. Sudah terdapat di sini modul waiting lines-nya. Kemudian untuk mengetahui metode yang bisa kita pakai dalam analisis antrian ini adalah tinggal klik file, kemudian new. Kemudian di sini ada metode single channel system, constant service times, multi channel system, dan limited population model. Oke, kita kembali dulu ke PDF-nya. Ini merupakan halaman awal tadi. Kemudian yang kita gunakan yaitu yang model waiting lines, di mana modul waiting lines ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen. Ini merupakan metodenya tadi, yang di sini ada single channel system, constant service terms, multi channel system, dan limited population model. Instalasi software di link yang tadi sudah saya berikan. Dan untuk contoh kasusnya ini kita ambil dari suatu jurnal dari Nur Halimah Mardiana dan Farmansyah Maliki yang berjudul Analisis Sistem Pelayanan dan Kedatangan Pasien dengan menggunakan metode MM2 pada klinik Sukma Anggrek, Jakarta Timur. Metode MM2 ini adalah metode multi-channel system. Oke, untuk contoh kasus soalnya, kita ke halaman 15, di mana terdapat tabel sebagai berikut, di mana peneliti ini mengamati klinik Sukma Anggrek di Jakarta Timur yang melayani pasien selama seminggu penuh, yaitu hari Senin sampai hari Minggu di tanggal 6 sampai tanggal 12. Dalam satu hari, klinik memberikan kurang lebih 12 jam operasional. Waktu pelayanan mulai pukul 9 hingga 21 WIB. Peneliti melakukan pengambilan data dengan cara pengamatan selama 7 hari berturut-turut, mulai tanggal 13 Januari 2020 hingga 19 Januari 2020. Data yang didapatkan oleh peneliti adalah data kedatangan pasien yang kemudian dihitung dan dikumpulkan oleh peneliti per jam. Peneliti melihat langsung tingkat kedatangan pasien dan tingkat pelayanan pasien di klinik Sukma Anggrek, Jakarta Timur
dalam kondisi sepi maupun ramai. Berikut merupakan tabel data kedatangan pasien yang berkunjung ke klinik, yang dimana pada hari Senin jam 9 sampai jam 10 ada 37 pasien yang datang ke klinik. Jadi dilihat per jam gitu ya. Dan untuk di hari Senin ini totalnya ada 257 jumlah pasien. Begitu juga sampai hari Minggu. Berikut merupakan tabel dari data kedatangan pasien per harinya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Klinik Sukma Amrek Jakarta Timur memiliki standar waktu pelayanan 5 menit per pasien dengan interval waktu 60 menit. Maka jumlah rata-rata tingkat pelayanan atau MIU-nya itu ada 12, dan untuk jumlah server atau fasilitas yang ada di klinik itu ada 3 poli pelayanan. Maka untuk menganalisis dengan software POM ini, kita kembali dulu ke softwarenya. Di sini kita klik file, kemudian new, setelah itu multi channel system. Kemudian di sini untuk judulnya opsional, terserah mau diubah atau tidak. Dan untuk cost analysisnya kita memilih yang no cost karena pada contoh kasus ini tidak memperhitungkan suatu harga gitu ya. Maka kita klik OK. Oke, maka tampilannya sebagai berikut. Untuk arrival rate atau lambdanya itu kita harus di sini ya kita harus menganalisis antrian, contoh soal antriannya itu secara per hari gitu ya. Untuk hari Senin untuk lambdanya sendiri atau arrival rate-nya harus dihitung secara manual, di mana cara perhitungannya itu 37 tambah 21 tambah 5 tambah 14 nanti dibagi sama 12 gitu. Jadi nanti hasilnya adalah 21. Kemudian maka kita klik di sini 21, dan untuk service rate atau MIU-nya itu tadi sudah diketahui yaitu ada 12 dan jumlah servernya itu ada 3. Ini 12 dan number of servernya itu ada 3. Kemudian kita klik solve, maka sudah ada hasilnya di mana ini average server utilization-nya ada 0,58, LQ-nya ada 0,47, LS-nya 2,22, WQ-nya 0,02 atau 1,33 menit atau dijadikan dalam detik yaitu 80 detik, dan WS-nya itu ada 6,33 menit atau 380 detik. Nah, di sini juga telah tersedia tabel probabilitasnya, di mana jika K-nya sama dengan 0, probabilitasnya adalah P0-nya ada 0,16 gitu. Ini merupakan grafik dari probabilitasnya, bisa kita pindah-pindahkan kursornya sehingga akan muncul angka-angkanya juga. Gitu. Kemudian di sini juga di PDF-nya saya sudah menjabarkan semua langkah-langkahnya juga, dan memang kekurangan dari software ini itu adalah harus menganalisis secara per hari gitu ya, tidak bisa membuat tabel secara mentah di sininya. Dan kemudian untuk kesimpulan hasil kinerja sistem antrian pada hari Senin yaitu tingkat kedatangan rata-rata pasien atau lambda pada hari Senin tadi 21 orang per jam dengan standar waktu pelayanan maksimal 5 menit per pasien. Ini tadi dihitung secara manual dan ini sudah diketahui di soal. Untuk tingkat pelayanan rata-rata atau MIU-nya sebesar 12 orang pasien per jam. Dan untuk total jumlah poli pelayanan yang terbuka adalah 3 poli klinik, dan yang ini juga sudah diketahui di soal tadi di jurnal. Untuk tingkat kegunaan pelayanan atau ROI-nya itu sebesar 0,58 atau 58% yang ini.
Kemudian untuk jumlah rata-rata pasien dalam sistem atau LS sebesar 2,22 atau kalau jika dibulatkan yaitu 2 orang pasien dalam sistem, yaitu ini LS-nya 2,22. Kemudian rata-rata waktu yang dihabiskan pasien dalam sistem atau WS-nya itu selama 6,33 menit. Dapat dilihat di sini 6,33 menit atau 380,08 detik. Kemudian rata-rata jumlah pasien yang menunggu dalam antrian atau LQ-nya sebesar 0,46712 atau jika dibulatkan berarti 0 orang pasien atau tidak ada pasien dalam antrian. LQ-nya itu ini ya 0,47. Ini tuh sebenarnya 0,47 karena tidak di sebelum koma atau sebelum koma tidak ada angka, berarti dianggap 0. Kemudian untuk rata-rata waktu yang dihabiskan pasien untuk menunggu dalam antrian atau WQ-nya sebesar 1,33 menit. Dapat dilihat di sini 1,33 menit atau 80,08 detik. Kemudian untuk probabilitas rata-rata 0 pasien dalam sistem atau P0-nya itu sebesar 0,16 atau 16%. Nah, ini dapat dilihat dari tabel probabilitasnya. Nah, di sini 0,16 atau 16%. Begitu juga untuk hari Selasa sampai hari Minggu, yang kita kembali lagi ke tabelnya, kan ada hari Selasa sampai Senin sampai Minggu. Nah, untuk Senin tadi sudah dilakukan analisis antriannya, kemudian dilakukan hal yang serupa untuk Selasa sampai Minggu, di mana lambdanya itu harus dihitung secara manual di sini. Di PDF ini saya sudah menjabarkan hasil analisis antrian dari hari Selasa sampai Minggu. Dan berikut merupakan kinerja sistem antrian pada klinik Sukma Anggrek yang dihitung per harinya gitu ya. Ini ada lambdanya yang dihitung secara manual dari tabelnya tadi, terus mu-nya sama, untuk jumlah fasilitasnya sama yaitu 3 poli, terus ini row-nya, P0-nya, LS, WS, LQ, dan WQ-nya. Kemudian jika ingin menghitung analisis antrian pada klinik dalam 1 minggu, maka ini harus dirata-ratakan dari hari Senin sampai Minggu, kemudian juga untuk mu-nya, M-nya, row-nya, sampai WQ-nya, maka akan muncul perhitungan sebagai berikut, di mana rata-rata untuk lambdanya itu 20, mu-nya 12, M-nya 3, row-nya 0,55, P0-nya 0,17, LS-nya 2,055, WS-nya 5,25, LQ-nya 0,38, dan WQ-nya 1,14. Kemudian untuk berikut merupakan hasil kinerja sistem antrian dalam seminggu, bukan yang per hari, tapi dalam seminggunya. Itu interpretasi dari tabel yang ini. Dapat dilihat di sini kesimpulannya. Dan yang saya dapatkan melalui penggunaan software POM ini adalah kelebihannya itu menyediakan banyak modul untuk analisis yang berbeda-beda. Tapi karena di sini saya menjelaskan untuk analisis antrian, maka modul yang digunakan adalah modul waiting line. Kemudian penggunaannya juga mudah, jadi tinggal menginput nilai yang digunakan. Contohnya tadi untuk yang metode multi-channel system, maka kita tinggal menginput arrival rate atau lambdanya berapa, service rate atau mu-nya berapa, number of servers juga berapa gitu. Di sini juga bisa diedit datanya, jadi bisa dilakukan perhitungan secara ulang ya. Untuk arrival rate atau lambda misalnya kalau di hari Selasa 19, jadi bisa di solve lagi gitu. Akan muncul hasil yang berbeda juga tentunya. Kemudian untuk proses instalasinya juga gratis, mudah, dan cepat, tidak memakai biaya. Untuk kekurangan dari software POM ini adalah tidak dapat menginput dan mengolah data secara besar. Sekian penjelasan penggunaan software POM
dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan.